Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Melanjutkan daripada kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Alamah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain. Fakun ayyuha talibu minal fariqil awwali wahdar an takuna minal fariqil tsani. Jamaah majlis kopi hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembahasan muqaddimah awal kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali menegaskan sekali lagi kepada kita, di dalam mempelajari ini kitab kita sudah diberikan peringatan olehnya, yaitu kemarin kita sudah dijelaskan ada 3 golongan di dalam menuntut ilmu. Kemudian juga ditambahkan, beliau menambahkan dan memasukkan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lebih takut kepada kalian melebihi takutnya kepada dajjal. Fakila, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa mereka yang lebih engkau takuti ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Faqala ulama usu', yaitu yang lebih ditakuti adalah ulama su', yaitu ulama yang mengajarkan kepada kejelekan, ulama yang jelek, ulama yang buruk, yang jelek. Yang ini yang bahaya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Ghazali melanjutkan, fakun ayyuhat talibu, maka jadilah oleh kamu ayyuhat talibu, wahai para penuntut ilmu. Kita diingatkan oleh Imam Ghazali, jadilah kamu wahai para penuntut ilmu minal fariqil awwali, dari golongan yang pertama, dari kelompok yang pertama. Yang mana yang kelompok pertama katanya? Nah, kita lihat balik lagi kitab kita. Yang mana yang kata Imam Ghazali golongan yang pertama, supaya kita jadi golongan yang pertama? Yaitu yang mana? Yang rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad, yang dia menuntut ilmu, yang dia jadikan ilmunya sebagai bekal untuk kehidupannya di akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad darul akhirah, dan orang tersebut di dalam dia menuntut ilmu tidaklah lain dia harapkan, tidaklah lain dia tujukan, dia punya maksud melainkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kesenangannya dia, kebahagiaannya dia hidup di akhirat. Nih, kita diingetin, jadilah kita sebagai kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, yang dia jadikan ilmu pengetahuannya sebagai bekal untuk bahagianya dia hidup di akhirat. Yang dia menuntut ilmu tidak ada lain yang dia harapkan kecuali daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia inginkan adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau menuntut ilmu, yang kita kejar apa? Ridhonya Allah. Yang kita harapin kesenangan akhirat, kebahagiaan akhirat kita.
Maka duduknya kita di majelis ilmu, di mana-mana kita duduk, baguskan niat kita, hati kita supaya lebih mantap, biar kita pengen dipandang sama Allah, pengen dapat ridhonya Allah. Di Imam Ghazali negesin begitu, fakun ayyuhat talibu, jadilah kamu wahai para penuntut ilmu, minal fariqil awal, yaitu sebagai golongan yang pertama yang senantiasa dia nuntut ilmu dan dia jadikan ilmunya sebagai perbekalan untuk kebahagiaan dia hidup di akhirat. Wahdar an takuna minal fariqi tsani, dan berhati-hatilah, waspadalah antakuna minal fariqi tsani, kamu menjadi golongan yang kedua. Yang mana yang golongan kedua? Yaitu yang dia mencari ilmu, dia menuntut ilmu, yang kemudian ilmunya dijadikan manfaat oleh dirinya untuk mengeruk harta kekayaan duniawinya. Jadi dia nuntut ilmu hanya sekedar memperkaya dirinya untuk kepentingan dunia. Ya, kita kudu waspada tuh, kata Imam Ghazali, jangan kita nuntut ilmu cuma biar cari gelar di dunia. Jangan kita nuntut ilmu biar jadi datengin banyak duit di dunia. Jangan kita nuntut ilmu hanya sekedar mencari kebahagiaan di dunia. Malah suruh hati-hati, kata Imam Ghazali, berhati-hatilah antakuna minal fariqi tsani. Kenapa sebabnya? Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubati. Kenapa? Karena betapa banyak, kata Imam Ghazali, min musawwifin, dari orang-orang yang dia menunda-nunda. Orang yang dia menunda-nunda. Ajalahul ajal, apa yang dia tunda? Tobatnya dia, menyadari akan kesalahannya dia menuntut ilmu dengan tujuan yang salah, dia nggak sadar-sadar, dia ditunda-tunda. Ajalahul ajalu, tiba-tiba datang ajal bagi dirinya sebelum dia bertaubat. Fa khasira, maka merugi dirinya. Orang yang menunda-nunda taubatnya untuk memperbaiki dirinya dalam menuntut ilmu, dia nggak sadar-sadar, dia masih aja melakukan keburukan, dia masih aja melakukan maksiat. Tiba-tiba datang ajal, kan kita nggak tahu ajal kita kapan datangnya. Ada yang tahu kematian datangnya kapan? Nggak ada yang tahu. Maka segerakan kita bertobat kepada Allah. Jangan kita kemudian menunda-nunda daripada kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah fa khasira. Kenapa? Karena banyak orang tadi yang menunda-nunda. Dia kira matinya masih lama. Orang yang mengira besok hari masih hidup, orang yang mati hari ini dialah orang yang dia mengira besok hari masih hidup. Coba tanya orang mati. Orang yang mati hari ini adalah orang yang mengira besok hari masih sama kayak kita. Kita ngira besok hari masih, tahu-tahu duluan dah. Iya kan? Kalau kagak percaya tanya, udah orang mati. Lah dia makan kagak tahu, dia mengiranya besok hari masih hidup. Besok hari mau begini begitu dia rencanain. Tahu-tahu mati. Ajalahul ajal, tiba-tiba datang baginya ajalnya dia. Udah habis waktunya ya, dipanggil sama Allah. Dia belum sempat taubat, fa khasira, rugi dirinya dunia akhirat. Rugi dirinya sebelum taubat. Tapi umpama itu orang dia bertobat sebelum datangnya ajal, maka dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Dia akan termasuk menjadi golongan yang pertama tadi,
bisa mendapatkan kemenangan, bisa mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau orang yang dia menunda-nunda taubat, tiba-tiba datang ajalnya, wah, naudzubillah min dzalik. Kan kita pernah bilang begitu. Ada satu kisah cerita, dia bilang besok mau taubat. Dia bilang besok mau taubat. Dia ngomong malam ini. Besok taubat. Belum sempat dia taubat, Allah udah cabut nyawanya. Ada yang begitu, banyak. Sekarang mah seneng-seneng aja dulu. Ntar umur 30, umur 40-an, umur 45 dah, umur sekian dah taubatnya. Karena mah biarin, namanya anak muda, seneng-seneng aja dulu. Salah nggak begitu? Salah. Bagi kita jadi orang tua jangan begitu. Ngelihat anak kita kagak bener, biarin, namanya masih muda. Lah tiba-tiba mati, tanggungan dosanya tuh orang tuanya tuh. Nggak ngedidik anaknya biar bener. Bahaya nggak? Bahaya. Celaka laginya, rugi dia. Bahaya tuh. Bahaya. Maka kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita sempetin datang ngaji. Mau sesibuk apapun ngaji. Jangan sampai kagak sesibuk-sibuknya kita tetap kudu hadir ngaji. Tolabul halal faridatun ba'dal faridah. Nyari yang halal, nyari rezeki, biar kata nyari rezeki, kerja itu wajib hukumnya, faridah, ba'dal faridah, setelah yang wajib. Urusan ngaji, urusan kerja. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya ngaji. Jelas? Dia menganggur saat enak. Lah, bukan urusan menganggur ada waktunya. Waktunya ngaji. Waktunya kerja. Waktunya ngaji. Jangan waktunya ngaji dia kerja, waktunya kerja juga. Habis semua dibabat kerja. Jangan kita kayak tikus. Tahu tikus? Yang pagi, siang, sore, malam gak berhenti nyari makan. Udah dapat dibawa ke sarang, dia keluar lagi, nyari lagi. Udah dapat dibawa lagi ke sarang makanannya. Besoknya dia nyari lagi, terus gak berhenti. Sampai tengah malam dia terus nyari. Itu tikus. Gak berhenti. Ada yang ngeliat tikus diem aja. Udah mau mati. Sama kayak semut. Terus aja tuh bergerak tuh semut. Manggil teman-temannya, kerja lagi, terus balik, terus bikin lagi, balik ke sarang, terus nyari lagi. Itu semut. Tapi lihat ayam, lihat burung. Ada yang malam-malam masih kelayaban? Ada. Ayam kampus, tahu-tahuan ayam kampus. Pernah ngampus juga kagak. Ya, kenapa mereka tuh ayam, kenapa mereka tuh burung begitu? Karena dia tahu, dia punya keyakinan yang tinggi. Hari ini rezekinya segitu ya segitu, nggak dipaksa-paksain. Nggak dipaksa-paksain. Nggak kayak tikus tadi. Maka jadilah hati kita seperti kayak burung tadi tuh, punya keyakinan yang tinggi soal rezeki. Pagi dia berangkat, dia pulang dalam keadaan kenyang, cukup. Nggak mikirin besok makan apa. Jangan, nggak usah mikirin begitu. Allah udah ngejamin. Hatta anak kita, jangan dipikirin besok anak kita makan apa. Udah jaminan Allah, itu mah bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita secara pendidikan batin. Bagaimana tuh anak biar paham sama agama. Rezeki mah nggak usah kemudian kita bingung-bingung soal anak. Udah ada jaminannya. Allah nitipin anak kepada kita. Anak kan amanah, anak titipan. Cuman tinggal bagaimana kita mengaturnya itu semuanya atas titipan Allah. Jadi kita nggak usah bingung-bingung.
tinggal atur aja. Makanya keyakinan kita harus tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki Allah yang udah atur. Jangan kita curiga, jangan kita risau, jangan kita khawatir soal rezeki, karena rezeki datangnya dari Allah. Jangan kita risau soal dunia, karena dunia milik Allah. Jangan kita risau soal masa depan ada di tangan Allah. Semua udah urusan Allah. Yang kita risauin cuma satu, apa? Gimana caranya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita kerja kalau Allah nggak reda. Percuma kita nyari nafkah kalau Allah nggak reda. Yang kita kejar itu. Maka pesan dimanapun kita kerja, jangan lupa waktunya sholat. Jangan tinggalin. Kita ngejar harta, ngejar rezeki biar Allah datengin. Kita undang, kita pancing. Ya, waktunya sholat kita sholat. Nih dengerin ya. Yang kata ngelebar dikit daripada kitab nih, dengerin. Karena di akhir zaman nih, ya, kata kita punya guru Kiai Haji Rizky Zulkarnain rahimahullah ta'ala rahmatullah bro, amin. Beliau mengatakan di akhir zaman yang paling susah itu bukan nyari duit. Di akhir zaman yang paling sulit itu bukan nyari duit, tapi yang susah itu nyari teman yang benar, nyari teman yang baik, yang ngajakin kita kepada kebaikan, teman yang bisa nasihatin kita kepada kebaikan, teman yang ngajak kita kepada kebenaran. Itu yang susah. Nah giliran kalau ada teman yang ngajak kita kepada kebaikan, rawat, jaga. Teman yang nasihatin kita begini begitu, yang benar-benar, yang baik-baik, rawat, dijaga. Karena yang susah di akhir zaman tuh nyari teman, bukan nyari duit. Paham? Ya. Bahwa iyyaka tsumma iyyaka, dan hati-hatilah, jauhilah antakuna minal fariqi tsalits, daripada kamu menjadi minal fariqi tsalits, golongan yang ketiga. Yang mana golongan yang ketiga? Tuh, ulama su, yang dia secara zahirnya ngajak orang kepada kebaikan tapi dirinya sendiri jauh daripada kebaikan. Yang dia ngajak orang supaya jangan bohong tapi dia sendiri bohong. Yang dia ngajak orang supaya sholat tapi dia sendiri kagak sholat. Yang dia ngajak orang sedekah tapi dia sendiri kagak sedekah. Ini yang bahaya. Karena apa? Dia lebih merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia bangga dirinya. Dia nyari ilmu hanya untuk memperbanyak hartanya. Dia nyari ilmu hanya untuk membanggakan dirinya. Dia nyari ilmu hanya untuk banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan pengikut, buat nyaingin orang-orang di kampungnya. Ada ustadz di kampungnya, dia nyari ilmu untuk nyaingin ustadz yang di kampungnya. Yang dia dengan pakaian secara zahir ulama tapi hatinya bukan ulama. Yang kemarin kita udah jelasin panjang lebar. Hati-hati dengan golongan yang ketiga ini. Kenapa? Fatahlika halakan la yurjamahu falahuka wa la yutadaru solahuka. Kamu bakal binasa, kamu bakal celaka dengan kebinasaan yang tidak diharapkan sama sekali dengannya kemenangan sedikit pun. Keberhasilan sedikit pun gak bakal bisa didapat bagi mereka golongan ketiga. Karena udah bakal celaka tuh. Akhiratnya bakal binasa, bakal hancur sehancur-hancurnya. Ya. Wala yuntadharu solahuka, dan tidak ditunggu baiknya. Itu enggak ditunggu, enggak dinanti-nanti baiknya dia kayak gimana, enggak ditunggu-tunggu, enggak dinanti-nanti. Maka bahaya banget nih golongan yang ketiga. Jangan sampai kita waliyadzubillah, kita mudah-mudahan terlindungi ya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga ini, merasa diri kita lebih baik, merasa kita nuntut ilmu untuk bangga diri, untuk mencari harta, untuk ngeruk harta, untuk kemuliaan, biar banyak pengikut. Dah jangan, biar kita paling terdepan di antara kita punya teman-teman, kita dikata paling hebat. Jangan. Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi. Maka jikalau kamu mengatakan, kita nih mengatakan fama bidayatul hidayah, apa itu permulaan hidayah? Apa itu bidayatul hidayah? Li ujarriba biha nafsi, untuk kita menguji, untuk aku menguji biha dengan itu bidayah, yaitu akan diriku. Dengan itu hidayah kita menguji diri kita. Maka ketahuilah oleh kita, fa'lam anna bidayataha zahiratu taqwa wa nihayatuha batinatu taqwa. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya permulaan daripada petunjuk,
Permulaan dari pada petunjuk hidayah itu apa? Zahiratu taqwa, lahirnya zahirnya ketakwaan. Wa nihayatuha, dan ujungnya akhirnya adalah batinatu taqwa, batinnya ketakwaan. Jadi kalau kita mau dapat hidayah, ya zahirnya dikerjain. Permulaan hidayah, orang bisa dapat hidayah itu karena secara zahir dia telah melakukan apa yang bisa mengundang hidayah itu ada. Apa? Sholat kita kerjakan, itu bidayatunya. Itu awal permulaannya. Ilmu sholat kita pelajari sampai kita paham sholat bagaimana caranya, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Kita pelajari sampai sholat kita khusyuk. Nah, ketika khusyuk itulah kita akan mendapatkan ketenangan. Di situ wa nihayatuha, ujung daripada hidayah kita rasakan. Batinatu taqwa, batinnya ketakwaan. Tenang hati kita, tentram hati kita. Jadi jangan ujuk-ujuk mau dapat hidayah sampai ujungnya, tapi dari awalnya enggak kita kerjain. Jangan kita kejar kita biar jadi orang yang hebat dalam secara agama, bisa ini bisa itu, bisa ngobatin orang, sembuh, minta air orang ke sono sini, tapi zahirnya nggak dikerjain. Maka mustahil ada orang yang dia ngerti sampai ma'rifat, syariatnya dia nggak kerjain. Dia ngaku sebagai wali, tapi sholat kagak. Ada yang begitu? Ya ada aja gitu. Ya, ada aja. Kenapa? Karena nggak mungkin begitu. Kita bisa ngerasain ketenangan dalam hidup kalau kita takwa, kalau kita ngejalanin sholat, kalau kita ngejalanin ibadah, perintah Allah apa, baru kita tenang. Nggak bisa hidup kita tenang kalau kita perintah-perintah Allah kita lewatin begitu aja. Kita tinggalin begitu aja. Pasti ada kekhawatiran, pasti ada kegelisahan dalam diri kita. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mumet otak kita. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah secara lahir dia sudah kerjakan perintah-perintah Allah, batinnya dia merasakan ketenangan, hatinya merasa tentram dan damai, itulah daripada maknanya hidayah yang dia rasakan. Paham? Jadi kalau kita hidupnya mau bahagia, ya kita kejar dulu takwanya. Jangan kita nuntut bahagia datang dari Allah, tapi awal daripada hidayah itu kita nggak lakuin, nggak kita lewatin. Gak mungkin orang baru lahir tahu-tahu langsung SMP, SMA. Pasti dia TK dulu, dia PAUD dulu, dia SD dulu. Itu tahapan. Zohirnya dulu, baru dia rasain ujungnya, nikmatnya. Udah nyampe S1, S2, S3, baru dia rasain dinginnya bagaimana itu es. Ya kagak? Lah begitu. Solihin kemarin sarjana, baru dia tenang. Coba kalau belum sarjana, lah kagak tenang-tenang, diudak-udak, dikejar-kejar. Kata orang, kapan selesainya kuliah? Kata orang tua, kata bokapnya, kapan kelarnya kuliah? Begitu. Ini perjalanan hidup begitu. Ada awalnya, ada ujungnya, ada akhirnya. Fala akibata illa taqwa, maka tidak ada akibat, tidak ada surga kecuali dengan takwa. Kita mau masuk surga, ya kita harus takwa. Karena surga adalah tempat orang yang bertakwa. Wala hidayata lil muttaqin, maka tidak ada juga hidayah bagi orang yang bertakwa. Tidaklah ada hidayah illa lil muttaqin, kecuali bagi orang yang bertakwa. Kalau kita mau dapat hidayah, berarti kita harus takwa. Zahirnya yang kita lakuin dulu, baru nihayahnya kita dapetin. Hidayah itu namanya. Wa taqwa, dan adapun takwa, apa itu takwa? Ibaratun animtitsali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahi, yaitu tentang daripada kita menjalankan, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Apa yang saat itu Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah suruh tinggalin. Jangan kebalikannya, yang kata Allah larangan tinggalin malah kita deketin. Yang kata Allah perintah suruh kita kerjain kewajiban malah kita jauhin. Bukan begitu. Kalau kita ditanya, semua segeblek-gebleknya orang kalau ditanya mau masuk surga apa neraka, jawabannya surga. Segeblek-gebleknya orang, tahu geblek? Segeblek-gebleknya orang kalau ditanya mau masuk surga apa neraka, jawabannya pasti masuk surga.
Udah segeblek-gebleknya dia jawabnya masuk neraka. Orang geblek geblek tuh. Nggak ada orang pengen masuk. Semua orang pengen masuk surga. Maka surga jalannya dengan kita takwa. Kita jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Fahuma kismani, kata Imam Ghazali, di sini ada dua bagian. Waha ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin, dan aku tunjukkan padamu, bagimu, dengan kalimat-kalimat yang ringkas dalam ini kitab. Min zahiri ilmi taqwa, dari zahirnya ilmu taqwa. Fil kisma ini, nanti di sini dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ada dua bagian, dan dari dua bagian itu secara keseluruhan jami'an wa ulhiqu kisman salisan, dan aku sertakan, kata Imam Ghazali, ada bagian yang ketiga, liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan, supaya menjadi ini kitab seluruhnya menjadi cukup, menjadi perlu. Kita bahas di sini atu-atu bagian-bagiannya tentang taat, tentang maksiat, bagaimana kita menjalankan perintah Allah, bagaimana kita adab-adab di dalam menjauhi larangan Allah, dijelasin di dalam kitab ini. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat sebaik-baiknya meminta pertolongan. Al-qismul awwalu fi ta'at, wallahu a'lam bis-shawab bisiril